Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para rimbawan, para pemerhati lingkungan dan hutan yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di channel Agrobahari Nusantara, channel yang khusus membahas masalah lingkungan dan hutan serta upaya-upaya kita untuk menanggulangi kerusakan hutan dan lingkungan serta upaya-upaya kita untuk melestarikannya agar dapat kita wariskan kepada generasi anak cucu kita di masa yang akan datang. Dalam video saya kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk kembali mengevaluasi, menginvestigasi apa yang menyebabkan terjadinya banjir bandang yang melanda masyarakat Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 30 Januari tahun 2021, 2 minggu yang lalu. Mengapa hal ini perlu kita bahas secara khusus? Karena ini baru pertengahan musim penghujan, akan ada hujan-hujan lebat lain yang akan menyusul. Sementara Pantai Kute atau Kek Mandalika merupakan destinasi wisata unggulan yang harus kita berkontribusi, harus mendapatkan perhatian kita di bidang kita masing-masing untuk bisa mensukseskan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah di wilayah Pantai Mandalika yang fenomenal itu. Di dalam video saya yang pertama, saya sudah menyampaikan investigasi yang kami lakukan terhadap beberapa kemungkinan faktor yang menyebabkan terjadinya banjir bandang tersebut. Video kali ini akan mengulas secara lebih detail terkait dengan faktor-faktor yang turut berkontribusi terhadap terjadinya musibah banjir bandang yang melanda saudara-saudara kita yang ada di Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tersebut. Yang pertama adalah kerusakan kawasan hutan RTK 13 Gunung Pepe yang berdampak banjir yang merendam kawasan pemukiman masyarakat di Desa Kute pada tanggal 30 Januari 2021 lalu. Selain menyisakan penderitaan dan kehilangan kerusakan harta benda para korban banjir, bencana ini juga mengungkap sisi gelap sepak terjang para mafia kawasan hutan yang tega membohongi, yang tega membodohi sesama warga masyarakat yang awam terhadap regulasi terkait sektor kehutanan. Seorang sumber yang kami temui dan enggan disebut namanya menceritakan kepada kami bahwa ada beberapa oknum masyarakat setempat yang menyatakan dirinya bahwa dia bisa mengurus kepemilikan kawasan hutan ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, asalkan dalam proses pengurusannya dia dibiayai untuk ke Jakarta serta disiapkan sejumlah dana oleh masing-masing orang untuk mengurus kepemilikan lahan tersebut. Lalu masyarakat yang haus lahan dan bermimpi indah untuk menguasai lahan yang sudah dirambahnya itu beramai-ramai mengumpulkan uang yang jumlahnya bervariasi dari belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Tidak lupa si oknum ini juga meminta masyarakat untuk mengumpulkan kartu tanda penduduk, KTP, dan kartu keluarga untuk menambah keyakinan para calon korban bahwa memang mereka bisa melakukan pengurusan kawasan hutan tersebut untuk dimiliki. Warga masyarakat yang sudah terlanjur masuk ke dalam kawasan hutan dan berharap untuk memilikinya selanjutnya, kemudian merangsak, merambah, menebang, dan membabat pepohonan yang ada di dalam kawasan hutan tersebut. Dan inilah yang bisa kita saksikan hasilnya saat ini, bahwa kawasan hutan RTK 13 Gunung Pepe nyaris tak berpohon. Sebagian besar kawasan seluas kurang lebih 400 hektar tersebut telah
terisi dengan tanaman jagung, tanaman padi, dan tanaman-tanaman semusim lainnya yang tidak memiliki kemampuan untuk berfungsi secara ekologis untuk menahan aliran air permukaan sehingga bisa dialirkan secara sedikit demi sedikit ke bagian hilir. Saudara sekalian, modus penipuan para mafia kawasan seperti yang dilakukan para pemuja setan ini sebenarnya sudah sering terjadi dan sering dilakukan di berbagai kawasan hutan yang ada di NTB. Itu misalnya terjadi di Sambelie, terjadi juga di Sesawot, terjadi di Batu Kliang Utara, terjadi di Tambora, terjadi di Lunyuk, dan di berbagai tempat lainnya, termasuk klaim-klaim hutan adat yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, seperti apa yang menamakan dirinya Cek Bocek Serseng Sensuri, ada masyarakat adat Pekasa, kawasan hutan adat Telonang, kawasan hutan adat Kanar, dan lain sebagainya. Namun seperti halnya para penipu dengan modus operandi untuk penggandaan uang yang sudah sering memakan korban, para penipu yang menginformasikan atau yang menjanjikan untuk mensertifikatkan kawasan hutan yang jelas-jelas merupakan kebohongan tersebut selalu bisa menemukan korban baru. Mereka sangat piawai menebar pesona kepada para calon korban baru, sehingga akhirnya masyarakat yang sekali lagi awam tidak mengerti tentang regulasi-regulasi terkait dengan pengelolaan kawasan hutan menjadi sangat mudah percaya kepada para mafia ini. Selain sepak terjang para mafia kawasan hutan, hal lain yang terungkap dari peristiwa banjir bandang di Desa Kute tersebut adalah fakta diabaikannya ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan mengenai sempadan jalan, sempadan sungai, dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut kepada pemukiman. Sempadan sungai sesungguhnya telah diatur oleh ketentuan Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2015, di mana sempadan sungai itu ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter dari kiri kanan jalan dihitung dari palung sungai. Demikian juga ketentuan mengenai sempadan jalan. Di dalam peraturan regulasi tentang jalan raya ada ketentuan bahwa ada daerah milik jalan, ada daerah manfaat jalan, ada ruang manfaat jalan. Namun karena maraknya pembangunan homestay, rumah tinggal, restoran, kios, dan lain sebagainya, termasuk kos-kosan, maka masyarakat yang berharap mendapatkan keuntungan, berharap mendapatkan kesempatan di dalam pengembangan kawasan wisata Mandalika, kemudian mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam regulasi tersebut. Mereka kemudian ada yang membangun dengan mengabaikan ketentuan mengenai sempadan sungai. Bahkan di dalam peristiwa banjir bandang tersebut juga sebuah hotel atau homestay yang dibangun melanggar ketentuan sempadan sungai, akhirnya tergerus terbawa banjir pada peristiwa banjir bandang tanggal 30 Januari 2021 tersebut. Apa yang harus kita pikirkan terkait dengan hotel dan restoran atau bangunan yang terbawa banjir pada peristiwa banjir bandang tersebut? Apakah kita harus menyesali atau justru mensyukurinya? Karena sesungguhnya alam mempunyai caranya sendiri untuk mencari keseimbangan.
Air yang terbendung akan mencari jalan keluarnya sendiri, sehingga jalan raya pun berubah fungsi menjadi saluran air. Itulah mekanisme alam untuk mencari keseimbangannya sendiri. Kontribusi kerusakan hutan RTK 13 Gunung PP serta pelanggaran ketentuan sempadan jalan dan sempadan sungai tersebut semakin diperparah lagi akibat maraknya aktivitas tambang galian C yang dilakukan di Dusun Leser, di Dusun Mong, dan Dusun Rangkap. Aktivitas galian C tersebut semuanya berada di perbukitan, di ketinggian yang berada di atas Desa Kute. Jadi logis, masuk akal, dan wajar jika ada hujan dengan intensitas tinggi kemudian berlangsung cukup lama, maka air bercampur lumpur serta seluruh material yang dibawanya akan mencari jalan keluarnya sendiri menuju ke tempat pemukiman masyarakat yang ada di wilayah pesisir, dan itulah yang menjadi awal terjadinya bencana. Kemudian mengalir ke sini, terus ikuti ke sini, mengalir ke sini melalui gorong-gorong ini, saluran ini. Melalui saluran ini harusnya dia kemudian air ini langsung ke muara di Desa Kute, ya, wilayah Desa Kute. Nah, wilayahnya Desa Kute masuk langsung ke laut. Tetapi karena ujung daripada saluran ini belum tuntas dan masih tertutup sampai sekarang, ya kan? Masih dalam tahap pengerjaan, akibatnya dorongan air yang dari hulu das kemudian masuk ke saluran ini tidak bisa diteruskan ke laut. Nah, sehingga kemudian terkumpullah air itu di tempat ini dan kemudian akhirnya menutupi wilayah yang ada di latar belakang ini. Jadi itu sebabnya salah satu juga yang berkontribusi terhadap. Jadi kembali kita ingatkan, kita analisa kita bahwa yang berkontribusi terhadap banjir yang ada di Desa Kute minggu lalu itu pertama adalah Lesar, Mong sama Rangkep, ya. Lesar, Mong sama Rangkap. Lesar, Mong sama Rangkap itu di ketiga dusun itu ada aktivitas galian C. Kemudian yang terakhir yang memang kami juga melihat ada degradasi kawasan hutan akibat alih fungsi menjadi lahan pertanian tanaman pangan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin. Masyarakat yang masuk ke dalam kawasan hutan itu mengelola kawasan hutan itu tanpa izin, tanpa ada kesepakatan dengan pengelola. Dalam hal ini adalah Resort Tastura 3 Bonga dan KPH Kelangan Tastura. Jadi itu hal-hal yang perlu menjadi kerja kita bersama dengan semua pihak yang terlibat dalam hal ini. Jadi ada sungai yang tertutupi oleh aktivitas masyarakat yang membangun bangunan baik milik pribadi maupun hotel, homestay dan lain sebagainya. Kemudian galian C yang merajalela di mana-mana untuk digunakan menutupi kegiatan pembangunan, proyek-proyek pembangunan yang ada di sekitar Lombok Tengah. Kemudian ada saluran yang di wilayahnya ITDC ini masih dalam proses pengerjaan dan belum berlanjut untuk bisa mengalirkan air ke laut lepas sampai ke Menange, ya, istilahnya ke Menange. Dan adanya memang alih fungsi kawasan hutan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Terima kasih. Ini adalah kawasan hutan batas pertama daripada kawasan hutan Gunung PP. RTK berapa? RTK 13 Gunung PP masuk kelompok hutan Mariji Bonga yang saat ini di dalam pengelolaan Balai KPH Kelangan Tastura, khususnya Resort Tastura 3 Bonga. Di latar belakang ini ada pelang peringatan yang menyatakan bahwa ini adalah kawasan hutan. Jadi masyarakat
ini tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika ada orang oknum yang menjanjikan untuk membagi-bagi kawasan hutan dengan dalil apapun tanpa ada izin tertulis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah dipastikan bahwa itu bagian daripada mafia. Oleh karena itu masyarakat tidak boleh cepat percaya jika ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia bisa mensertifikatkan kawasan hutan, bisa mengurus kepemilikan kawasan hutan, bisa mengurus aset dari kawasan hutan. Ini adalah kawasan hutan. Ketentuannya dijamin oleh Undang-Undang 41, oleh Undang-Undang 18, Undang-Undang 32, Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang 37, dan lain sebagainya. Jadi kembali kami tekankan kepada masyarakat supaya tidak mudah percaya dengan iming-iming daripada oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan dengan menipu masyarakat untuk membagi-bagi kawasan hutan. Terima kasih.